Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Kamila dari Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pendidikan karakter, yaitu dosen pengampu Ibu Dr. Umumun Mulyati MPD. Baiklah, saya akan membahas materi karakteristik perkembangan moral dan karakter anak usia dini. Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan dan pengembangan yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai usia 6 tahun. Dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki persiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, karakteristik adalah tanda, ciri, atau fitur yang bisa digunakan sebagai identifikasi. Karakteristik juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang bisa membedakan satu hal dengan lainnya. Misal, ketika kamu memperhatikan lingkungan sekitarmu, pasti banyak sekali karakteristik yang berbeda. Perbedaan ciri dan khas itu disebut karakteristik. Berikutnya, karakter perkembangan moral pada anak usia dini menurut Teguh Waluyo dibagi menjadi 7, antara lain yaitu yang pertama, tidak mengganggu teman yang sedang melakukan kegiatan. Kedua, meminta tolong dengan baik. 3, mengucap salam jika bertemu atau berpisah. Yang keempat, selalu bersikap ramah. 5, berterima kasih jika memperoleh sesuatu. 6, melaksanakan tata tertib yang ada di sekolah. Dan yang ketujuh, mengikuti aturan permainan. Kesimpulan, karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini. Membentuk dan menumbuhkan karakter memerlukan proses yang panjang. Karakter manusia tidak terjadi secara otomatis. Kendati secara fitrah manusia memiliki potensi mencintai kebaikan. Karakter ibarat otot yang harus dibangun dengan latihan yang terus-menerus, sehingga otot yang terbentuk bagus. Pada masa usia dini inilah yang memerlukan masa kritis untuk membentuk karakter seseorang. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kondisi moral dan karakter anak usia dini secara alami dan luar diri pribadinya. Kedua faktor tersebut berkontribusi besar dalam membentuk atau mengasah moralitas seseorang anak. Perkembangan tersebut dapat berupa keadaan situasi lingkungan, konteks individu atau kepribadian seseorang dalam konteks sosial atau cara berinteraksi dengan lingkungan sekitar dalam bermasyarakat. Menurut Burns, dalam Pranoto terdapat 3 keadaan yang bisa memberikan pengaruh terhadap moralitas anak, yaitu situasi, individu, dan sosial. Keadaan atau situasi. Keadaan atau situasi ini merupakan hal di mana orang anak berada dalam konteks kehidupannya. Konteks kehidupan yang dimaksud adalah keadaan sosial yang di dalamnya terdapat norma-norma kemasyarakatan. Konteks individu yang memiliki fitrah. Konteks individu merupakan konteks diri pribadi seorang anak. Seorang anak lahir dengan fitrah atau potensi yang akan membuatnya memiliki karakteristik tertentu. Fitrah ini bukanlah moral, namun bawaan yang diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, seorang anak tentunya memiliki berbagai karakter yang berkait dengan dirinya, baik itu potensi akal maupun hati. Konteks sosial. Melalui konteks sosial, anak usia dini akan belajar. Jika dikaitkan dengan lingkungan pendidikan, maka institusi keluarga menjadi yang pokok. Dilanjut dengan institusi masyarakat, yang mana para anak usia dini habiskan waktu mereka untuk berinteraksi dan bersosialisasi melalui bermain. Institusi pendidikan yang juga menjadi wadah bagi para anak usia dini digembleng secara intelektual maupun kejiwaannya. Pengembangan dan strategi moral dan karakteristik pada anak usia dini. Secara etimologi, moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos atau jamak, mores, yang berarti kebiasaan atau adat. Kata moral sama dengan kata etika.
karena kedua kata tersebut sama-sama mempunyai arti kebiasaan atau adat. Moral itu sendiri dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Berikut ini pengertian karakteristik menurut KBBI menjelaskan bahwa karakteristik adalah yang berhubungan dengan sesuatu yang mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Perwujudan dari istilah apa itu karakteristik adalah akhlak, karakter, kepribadian, perangai, perilaku, personalitas watak, sifat, dan tabiat. Perkembangan moral jadi dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan moral adalah serangkaian perubahan yang dialami oleh individu dalam meningkatkan perilaku sesuai dengan nilai-nilai kehidupan sosialnya secara terus-menerus. Maka dari itu, anak perlu mendapatkan pendidikan karakter karena memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan moralnya. Menurut Sherlock dalam bukunya yang berjudul Child Development, perkembangan anak dibagi menjadi 5 periode, yaitu periode pralahir, periode neonatus, masa bayi, masa kanak-kanak, dan masa puber. Dalam strategi ada 3 unsur mutlak dalam pendidikan karakter anak, yaitu knowing the good. Anak tidak hanya mengetahui tentang hal-hal yang baik, tetapi mereka juga memahami perlunya melakukan hal-hal yang baik. Kedua, feeling the good. Membangkitkan rasa cinta pada anak dengan melakukan hal-hal baik dan berlatih merasakan efek dari perbuatan baiknya. 3. Acting the good. Anak dilatih dan dibiasakan untuk berbuat hal yang baik dan yang mulia. Berikut ini kunci keberhasilan membentuk karakter anak dalam keluarga, yaitu tujuan yang jelas, bersabar dan teguh, komitmen, menjadi contoh dalam berbuat baik. Selanjutnya, pengembangan pola orientasi dan tahap perkembangan moral anak usia dini. Pada usia taman kanak-kanak, anak telah memiliki pola moral yang harus dilihat dan dipelajari dalam rangka pengembangan moralitasnya. Orientasi moral diidentifikasi dengan moral conscientious atau ketetapan hati, yaitu sesuatu yang dimiliki seseorang terhadap suatu nilai moral yang didasari oleh cognitive motivation aspek dan affective motivation aspek. Tahap perkembangan moral seseorang akan melewati 3 fase, yaitu pre-moral, konvensional, dan autonomous. Dalam proses pembentukan kepribadian seorang remaja, hal yang paling mempengaruhi adalah sekolah. Pentingnya sekolah dalam memainkan peranan di diri siswa dapat dilihat dari realitas sekolah sebagai tempat yang harus dihadiri setiap hari. Sekolah memberi pengaruh kepada anak secara dini seiring dengan masa perkembangan konsep diri. Anak-anak menghabiskan waktu lebih banyak di sekolah daripada di rumah. Berikutnya, pengembangan nilai-nilai keagamaan anak usia dini. Nilai keagamaan adalah konsep mengenai penghargaan yang diberikan oleh masyarakat kepada beberapa masalah yang pokok dalam kehidupan beragama yang bersifat suci sehingga menjadi pedoman bagi tingkah laku keagamaan warga masyarakat yang bersangkutan. Hakikat nilai keagamaan yaitu nilai ilahi yang ditetapkan Tuhan melalui para rasulnya yang berbentuk takwa, iman, adil yang diabadikan alam wahyu ilahi. Nilai insani. Nilai insani timbul atas kesepakatan manusia serta hidup dan berkembang dari peradaban manusia. Selanjutnya ada metode yang dapat digunakan dalam penanaman nilai-nilai keagamaan pada anak, yaitu keteladanan. Menurut Kiai Haji Abdurrahman Wahid, keteladanan merupakan kata kunci dari kerja mengembangkan keagamaan dalam diri anak. Pengawasan dengan cara memperhatikan terus-menerus perkembangan mereka mengenai aspek-aspek pengetahuan dan sikap atau tindak tanduk dan perbuatan. Adat kebiasaan. Menurut Ihya Ulumuddin Al-Ghazali berpendapat bahwa pembiasaan anak dengan sifat baik atau buruk serta kaitannya dengan fitrah atau kesucian. Metode nasihat. Tanamkan nilai-nilai keagamaan pada anak tentang konsep Tuhan,
membimbingnya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses interaksi edukatif melalui penanaman nilai keagamaan pada anak. Untuk mencapai tujuan secara optimal dan menghasilkan produk yang diharapkan, memerlukan faktor-faktor pendukung yang apabila faktor tersebut tidak tersedia, maka akan menghambat proses tersebut. Kembangan agama pada anak sangat ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya, terutama pada masa pertumbuhannya yang pertama dari umur 0 sampai 12 tahun. Perkembangan keagamaan mempunyai arti penting dalam kehidupan keagamaan pada anak, baik pada masanya maupun masa selanjutnya. Seseorang yang pada masa anaknya tidak mendapat bimbingan agama dan tidak mempunyai pengalaman keagamaan, maka setelah dewasa ia mempunyai kecenderungan sikap yang negatif terhadap agama. Ruang lingkup pengembangan nilai-nilai agama dan moral. Menurut Badudu Zain 1996, anak adalah keturunan pertama setelah ibu dan bapak. Anak-anak adalah manusia yang masih kecil, yang belum dewasa dan memiliki berbagai potensi laten untuk tumbuh dan berkembang. Potensi tersebut adalah potensi jasmani yang berkaitan dengan fisik atau motorik, dan yang kedua adalah potensi rohani yang berkaitan dengan kemampuan intelektual maupun spiritual, dan termasuk juga di dalamnya nilai-nilai agama. Berikut ini sifat-sifat materi pembelajaran, yaitu aplikatif, enjoyable, dan mudah ditiru. Kemudian ada prinsip-prinsip materi pengembangan nilai-nilai agama. Prinsip penekanan pada aktivitas anak sehari-hari. Prinsip pentingnya keteladanan dari lingkungan dan orang tua atau keluarga anak. Prinsip kesesuaian dengan kurikulum spiral. Prinsip developmentally proactive atau DIP. Prinsip psikologi perkembangan anak. Prinsip monitoring yang rutin. Slide selanjutnya, strategi dan perencanaan pengembangan keagamaan pada anak usia dini. Menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan rasa aman, mencium dan membelai anak, menanamkan cinta tanah air, meneliti dan mengamati, menyentuh dan mengaktifkan potensi berpikir anak, memberikan penghargaan, pendidikan jasmani, teladan yang baik, pengulangan dalam proses pembelajaran, memenuhi kebutuhan bermain. Perencanaan pengembangan keagamaan pada anak usia dini. Perencanaan dapat dimasukkan melalui pembuatan SKH atau Satuan Kegiatan Harian dan SKM Satuan Kegiatan Mingguan, dengan pendekatan terpadu mengikuti sajian materi yang akan disampaikan dengan menetapkan pola kurikulum spiral. Perencanaan kegiatan harian terdiri dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, kegiatan makan dan istirahat, dan kegiatan penutup. Kesimpulannya, anak adalah generasi penerus keluarga dan bangsa yang perlu mendapat pendidikan hingga potensi-potensi dirinya dapat berkembang dengan pesat, sehingga akan tumbuh menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang tangguh dan cakap serta terampil. Oleh karena itu, penting bagi lembaga dan keluarga untuk berperan dalam bertanggung jawab dalam memberikan berbagai macam stimulasi dan bimbingan yang tepat, sehingga akan tercipta generasi penerus yang berakhlak dan bertingkah laku yang sesuai dengan norma. Pengembangan nilai-nilai moral dan agama anak usia 5-6 tahun biasa dilakukan dengan berbagai macam metode, antara lain yaitu bernyanyi, bermain, karya wisata, outbound, bermain peran, bercerita, bersyair, dan keteladanan. Dalam pengembangan nilai-nilai agama, perencanaan menjadi sesuatu yang sangat esensial. Perencanaan dapat diartikan sebagai sesuatu aktivitas pemikiran, perkiraan penyusunan suatu rancangan kegiatan yang menggambarkan hal-hal yang harus dikerjakan, dan cara mengerjakannya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.